mau disediakan pijit, di sini ada tukang kusuk pijit? Tidak, saya tidak pernah pijit, geli saya dipijit. Ustaz sehat walafiat? Alhamdulillah. Apa suplemennya? Tidak ada. Lalu kenapa Ustaz sehat sampai hari ini? Bayangkan, lebih 1000 anak tahfiz Al-Quran Iskarima. Belum lagi jamaah, 20.000 mendoakan. Yang paling kuat doanya adalah yang rapat-rapat bersama Ustaz Syihabuddin tadi. Berapa kali mereka rapat, ya Allah, sehatkan Ustaz Somad supaya datang kemari. Sampai malam ini saja pun gak apa-apa ya Allah. Besok pagi didoakan pula oleh Islamic Center Jakarta, karena zuhur besok di sana. Besok malam didoakan pula oleh panitia di ulang tahun MPR. Artinya apa? Kita berharap doa orang lain. Bukan karena lidah kita, tapi karena ada lidah anak-anak yang bersih. Lidah anak-anak penghafal Al-Quran. Lidah para guru, para kiai. Mereka tidak masyhur. Mereka tidak viral di dunia. Di dunia tidak ada orang mengenal mereka. Tapi malaikat tiap hari memandang catatan amal mereka. 2 juz mereka ulang, seminim-minim penghafal Quran mengulang hafalan Qurannya 2 juz. 1 bulan dia khatam 2 kali. Belum lagi yang membaca lebih banyak daripada itu. Meninggal orang tuanya, mengalir bacaan pahalanya tanpa dia katakan, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku kepada ayah ibuku. Tak perlu dia bacakan, tak perlu dia ucapkan, tak perlu dia katakan, mengalir pahala bacaannya. Begitu nikmatnya orang tua yang anak-anaknya penghafal Al-Quran. Begitu nanti di akhirat, idza sama'un fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan, wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan, naik air laut ke darat, wa idzal quburu bu'sirat, semua yang dikubur bangkit ke atas. Ada yang bangkit dari kubur, di atas kepalanya tajun minan nur, cahaya, mahkota dari nur cahaya. Pandang ke sebelah kanan, biasa saja kepalanya, tapi ini ada orang yang di atas kepalanya ada mahkota dari cahaya. Mengapa kepala dia ada mahkota dari cahaya? Apa kelebihan dia? Ternyata anak-anaknya orang ahli Al-Quran, min hamalatil Quran, min hufazil Quran. Mudah-mudahan kitalah yang bermahkotakan cahaya itu, karena anak kita masukkan ke pondok tahfiz Al-Quran. Amin. Ada orang-orang tua ketika anaknya tadi membacakan Al-Quran. Berikut ini mari kita dengarkan pembacaan Al-Quran oleh Al-Hafiz Fulan bin Fulan. Orang bertanya, itu siapa? Anak saya. Anak bapak? Ya. Bapak yang ngajar dia? Enggak, saya serahkan ke pesantren. Bapak pandai baca Quran? Sampai sekarang alhamdulillah. Sudah 5 juz, Iqra 5. Saya ini bodoh Pak Ustadz. Saya ini jahil Pak Ustadz. Saya ini gak ngerti Pak Ustadz. Tapi saya ingin balas kebodohan saya. Anak saya mesti bisa baca Quran. Mesti hafal Quran. Saya ini Pak Ustadz gak ngerti Quran Pak Ustadz. Tapi mantu saya mesti alumni Iskarima. Allahu Akbar. Mudah-mudahan yang lajang-lajang dipertemukan Allah dengan jodohnya insyaAllah. Yang nyebut amin yang belum nikah. Ini yang udah nikah bilang amin. Yang udah nikah nggak apa-apa juga. Untuk anak-anaknya insyaAllah. Artinya apa? Paling tidak di keluarga kita itu syukur-syukur semuanya. Bapaknya, ibunya, anaknya, mantunya. Tapi ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau tak dapat semua, maka jangan tinggalkan semua. Bapaknya nggak bisa, ibunya bisa. Ibunya nggak bisa, bapaknya bisa. Bapaknya nggak bisa, ibunya nggak bisa. Anaknya bisa, anaknya nggak bisa. Bapaknya nggak bisa, ibunya nggak bisa. Mantunya bisa, empat-empatnya nggak bisa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi yang akan diharapkan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi indahnya masyarakat yang ada di sekitar Iskarima, andai bapaknya nggak bisa, ibunya nggak bisa, kamu ditanya malaikat, kamu bisa? Enggak. Istrimu? Enggak. Anakmu? Enggak. Mantumu? Enggak. Lalu apa? Tetanggaku bisa.
tonggoku iso iku. Sopo? Iskarima. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, melimpah rahmat dan barakah. Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk negeri itu beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakatin, kami bukakan barakah-barakah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Beriman, bertakwa, penghafal Quran, padi menguning, jauh dari hama, jauh dari wereng, jauh dari semuanya. Kenapa? Allah Ta'ala menjauhkan mereka dari bala, dari musibah, dari malapetaka, dari penyakit. Kenapa? Karena Al-Quran dibacakan. Surat Al-Baqarah yang dibacakan di dalam rumah, maka rumah itu tidak akan didekati setan. Bayangkan, satu gedung yang dibacakan surat Al-Baqarah tidak didekati hama. Bayangkan, ini bukan surat Al-Baqarah, 114 surat dibacakan oleh 1000 anak santri, maka dijauhkan Allah Ta'ala. Beruntung orang-orang yang tinggal masyarakat di tengah lingkungan. Andailah dulu tidak ada, tak tahu kita apa yang akan terjadi. Al-mahiru bil Quran, anak-anak yang hafal Quran, yang mahir Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, mereka akan dibangkitkan bersama para malaikat. Pandang ke kanan malaikat, lihat ke kiri malaikat, pandang ke depan malaikat, pandang ke belakang malaikat, atas malaikat, bawah malaikat. Aku manusia, kenapa aku bangkit bersama malaikat? Engkau bangkit bersama malaikat karena engkau mahir Al-Quran. Andai kita tidak bisa, paling tidak anak cucu keturunan kita, menantu kita, sahabat kita, anak yatim yang kita sekolahkan, anak fakir miskin yang kita biayai, bangkit bersama Al-Quran, bangkit bersama para malaikat karena keutamaan Al-Quran. Ada orang-orang nanti di akhirat bukan malaikat, tapi bangkit bersama malaikat. Tapi ada pula orang yang ketika bangkit dari kubur, pandang ke sebelah kanan, artis Korea, lihat sebelah kiri, Sanjay Dutt, lihat ke depan, Jet Li. Kenapa bisa begitu? Karena memfavoritkan orang-orang yang tidak mengenal Al-Quran. Oleh sebab itu maka ini semangat Al-Quran menjadi lingkungan, menjadi duta-duta Al-Quran. Ada sebagian orang berpendapat, untuk apa anak pondok tahfiz Quran? Paling-paling nanti jadi imam tarawih. Ini orang otaknya sungsang. Yang jadi imam di Jepang itu anak SMA, belum kuliah. Setelah dia pulang, dia kuliah. Dia bisa kuliah di mana? Universitas Negeri 11 Maret. Universitas Negeri 11 Maret. Hari ini 160 anak hafal Quran sedang belajar di Universitas Negeri 11 Maret. Itu pondok pesantren atau universitas? Tidak ada bawa-bawa Islam, tidak ada bawa-bawa nama Islam. Itu apa? Universitas Islam. Itu apa? Universitas Al-Ikhlas, Universitas At-Taqwa, Universitas, tidak ada bawa-bawa Islam. Universitas Negeri 11 Maret, tapi isinya di dalam 160 anak penghafal Quran dengan berbagai jurusannya. Fakultas kedokteran, fakultas sains teknologi, fakultas keguruan, fakultas, artinya apa? Anak-anak kita yang hafal Quran bisa jadi apapun. Bayangkan kalau anak yang hafal Quran, hafal 30 juz, masuk ke fakultas kedokteran, setelah itu dapat beasiswa jadi dokter spesialis, dengan jilbabnya yang panjang, dengan raut wajahnya yang bersih bekas air wudhu, cahaya matanya selesai membaca Al-Quran, masuk dia ke ruang pasien, belum dia suntik pasien, udah sehat duluan. Belum dia berikan obat, resep, sudah sehat duluan. Kenapa? Wa nunazzilu minal Qur'an. Kami turunkan Al-Quran. Ma huwa syifa, penyembuh, penyehat, penawar luka. Sembuh mereka. Apa kata ibu-ibu pasien yang berada di ruangan ICU? Masya Allah Bu Dokter, kalau ada anak lajangku, kupinangkanlah ke dokter ini.
Ada pula pasien laki-laki di situ. Apa kata dia? Ya Allah, kalau meninggal istriku, kupinang lah ini. Itu beda ibu-ibu sama bapak-bapak. Ibu-ibu kalau ngelihat sesuatu ingat anak. Kalau bapak-bapak ingat anak juga.